Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKM Kelompok 7 Unsera 2020 akan memberikan sedikit informasi seputar COVID-19. Mau tahu video edukasi kami? Mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, saya Redandi Miras dari KKM 07 Unsera akan menjelaskan tentang asal-usul wabah virus corona. Pada awal bulan Desember 2019, sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan di China. Mendiang Dr. Li Wenliang sempat menyampaikan kabar buruk itu di media sosial. Penyakit yang menyebabkan radang paru-paru tersebut diduga diakibatkan oleh virus yang berasal dari pasar ikan Wuhanan yang juga menjual binatang liar. Setelah memasuki tahun 2020, otoritas Cina umumkan sebuah virus corona jenis baru. Korban meninggal berjatuhan hingga ribuan dan pasien di luar Cina juga dilaporkan semakin banyak. WHO telah menetapkan wabah corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi global dan meminta semua komunitas dunia bekerja sama untuk mengakhiri masa-masa sulit ini. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang gimana sih kok bisa virus COVID-19 masuk ke Indonesia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas dan simak video berikut ini. Kini tanah air sudah mengkonfirmasi kasus pertamanya. Pada awal Maret 2020 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan adanya 2 warga negara Indonesia positif corona yang merupakan warga Depok. 2 warga negara Indonesia yang positif corona ini adalah pasangan ibu 65 tahun dan anak perempuan 31 tahun. Jadi cerita awal masuknya virus ini, ada seorang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia masuk ke Indonesia untuk bertemu dengan temannya yang di Depok. Lalu warga Depok ini menghadiri pesta dansa bersama sahabatnya orang Jepang itu di salah satu klub yang ada di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020 tepat di hari Valentine kemarin. Diketahui warga Depok ini merupakan seorang guru dansa. Pada saat itu yang hadir ada sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai negara. Mereka bergabung dalam sebuah komunitas yang melakukan kegiatan dansa. Saat itu terlihat semua dalam kondisi normal dan tidak ada yang terlihat sakit. Setelah itu warga negara Jepang kembali ke Malaysia untuk bekerja. Setelah 2 hari kemudian wanita itu mengalami batuk dan demam. Lalu wanita ini pergi ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa kondisi tubuhnya tersebut. Setelah itu wanita ini pulang untuk berobat jalan dan tidak dirawat inap. Namun setelah sampai di rumah wanita itu masih merasa tidak enak badan dan akhirnya dirawat di rumah oleh ibunya saja. Sekitar 10 hari kemudian, wanita ini sakitnya tidak sembuh-sembuh juga dan semakin sakit hingga mulai sesak nafas. Bahkan ibunya yang merawat ikut ketularan sakit juga. Kemudian, warga negara Jepang yang merupakan sahabatnya itu menelepon wanita ini bahwa dirinya telah positif terkena virus corona setelah tiba di Malaysia. Lalu, ibu dan anak ini melaporkan ke rumah sakit dan diperiksa lebih lanjut. Dan setelah diperiksa, ibu dan anak ini telah positif corona juga. Hai, nama saya Rindia Renda Kelaisi dari KKM Kelompok 7. Saya akan membahas bagaimana sih virus corona bisa menyebar ke Indonesia dan berbagai negara di dunia. Simak videonya ya. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, sehingga pernafasan kita mengalami gangguan hingga menyebabkan kematian. Virus ini semakin lama semakin menyebar ke berbagai negara di dunia. Virus ini menyebar di mana seseorang yang sudah terinfeksi virus ini melakukan kontak dengan orang lain. Di Indonesia, banyak kedatangan para wisatawan dari negara lain yang berkunjung. Namun tidak terdeteksi apakah dia positif COVID-19 atau tidak. Penyebarannya yaitu misalkan si A bertemu dengan si B, ternyata si A positif COVID-19 namun tidak ada gejala. Lalu si B bertemu lagi dengan si C, di mana si B juga sudah tertular virus dari si A, dan begitulah seterusnya. Sehingga penyebaran COVID-19 semakin lama semakin bertambah.
Maka dari itu Badan Kesehatan Dunia memberikan arahan yaitu dengan physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Namun, bukan berarti memutus kontak sosial dengan orang lain ya. Untuk itu, mari kita sama-sama selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Halo, nama saya Ines Septianda dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terinfeksi COVID-19. Simak video berikut ini. Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit COVID-19. Seperti apakah gejala penyakit ini dan apa yang membedakannya dengan penyakit influenza? Dibaca di internet gitu, mungkin gejalanya itu kayak gejala flu, gejala batuk, cuman mungkin demamnya lebih tinggi. Oh, gejala-gejalanya sih kayak ringan aja, seperti kayak flu, batuk, sama sakit-sakit tenggorokan gitu. Gejala-gejalanya itu ya seperti kita gejala masuk angin, mau pilek gitu. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun demikian, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Dokter spesialis penyakit dalam Gurmeet Singh menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah manusia positif terjangkit virus corona diperlukan sejumlah rangkaian tes. Namun demikian, penyakit ini memiliki gejala awal yang mirip seperti penyakit influenza atau penyakit yang sudah dipahami masyarakat, antara lain demam, sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama 5 atau 6 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza, ya. Itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan, ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya. Kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Gurmeet juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona. Itu harus diisolasikan, ya. Diisolasikan kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya. Artinya tidak berpergian kemanapun, ya, selama 14 hari. Ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Gurmeet Singh juga menyarankan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta olahraga teratur, agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona. Inessa Yuniza, Fikri Adin, Jakarta. Gejala terinfeksinya COVID-19. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana seseorang telah terinfeksi COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Apa saja sih gejala seseorang yang telah terinfeksi COVID-19? Nah, di sini ada beberapa gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi COVID-19. Di antaranya batuk, pilek, demam tinggi, sakit tenggorokan, letih, lesu, dan kelelahan, sakit kepala, gangguan pernapasan. Jika seseorang telah mengalami gejala-gejala berikut, segera larikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang serius. Diagnosis terinfeksi virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami. Dokter juga akan bertanya apakah pasien bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala itu muncul. Untuk memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa yang pertama, rapid test sebagai penyaring, yang kedua, tes usap tenggorokan untuk
Kenalin, aku Regina dari kelompok 7 KKM Unsera 2020. Di sini aku akan ngejelasin sebenarnya apa sih yang membedakan COVID-19 dengan influenza biasa. Simak videonya berikut ini ya. Perkenalkan, saya Riko Perdisimulun. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tindakan apa sih yang harus kita lakukan ketika atau mengalami gejala-gejala COVID-19. Oke, mari kita simak video berikut. Apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala COVID-19? Di video ini saya akan menjelaskan beberapa langkah penting ketika Anda mengalami gejala COVID-19. Yang pertama, hubungi nomor yang telah disediakan pemerintah untuk pelayanan COVID-19 di nomor hotline 119 atau bisa menghubungi nomor 021 5210 411 atau 0812 1212 3119. Yang selanjutnya, kenakan masker yang disarankan tipe masker bedah dan ganti secara berkala agar tidak menular ke orang lain. Batasi menerima tamu di rumah. Hindari kontak langsung dengan tamu untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas. Tetap tinggal di rumah, jaga jarak dengan orang lain termasuk anggota keluarga. Mintalah bantuan teman, anggota keluarga, atau layanan jasa lain untuk menyelesaikan urusan di rumah. Lakukan ini semua selama 14 hari untuk membantu mengurangi penyebaran virus. Ketika gejala masih berlanjut, sesuai dengan saran Kepala Bidang Humas Kementerian Kesehatan mengatakan,
jika seseorang merasa memiliki atau merasakan tanda-tanda COVID-19, agar mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, baik klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Dan juga menganjurkan agar menceritakan dengan jujur mengenai aktivitas atau kontak yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Itulah beberapa hal yang harus dilakukan ketika Anda merasakan gejala COVID-19. Oke, itulah beberapa tips dari saya ketika Anda mengalami gejala-gejala seperti gejala terkena COVID. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Purnomo. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatan COVID-19. Yuk kita lihat video berikut ini. Apa yang mereka perlukan? Orang sakit dengan gejala COVID-19 perlu banyak istirahat, makanan bergizi, dan rutin minum. Paracetamol bisa meredakan demam. Tapi, jika gejalanya makin parah atau tidak membaik setelah 1 pekan, segera hubungi dokter. 2. Area isolasi. Karantina mandiri minimal selama 7 hingga 14 hari. Orang yang sedang dikarantina harus punya kamar terpisah. Semua makanan cukup diantar sampai depan pintu. Bagi Anda yang memakai dapur dan kamar mandi yang sama dengan orang yang dikarantina di rumah, susun jadwal penggunaan ruangan agar Anda tidak berada dalam ruangan yang sama dengan orang yang dikarantina. 3. Bersihkan, bersihkan, dan bersihkan. Virus bisa menyebar dari permukaan yang sempat disentuh orang sakit. Bersihkan gagang pintu lebih sering. Berikan tempat sampah khusus. Dan pisahkan baju kotor mereka. Jangan lupa rutin cuci tangan, terutama sebelum makan dan usai bertemu dengan orang yang sedang dikarantina. Dan 4. Karantina diri sendiri. Semua orang yang tinggal dengan orang yang memiliki gejala COVID-19 harus karantina mandiri selama 14 hari. Anda bisa olahraga di luar rumah, tapi tetap jaga jarak 2 meter dari orang lain. Ingat, Anda hanya bisa merawat orang sakit jika Anda sendiri tidak sakit, alias sehat. Tetangga yang sudah ketahuan positif, ya, kita memang harus hati-hati. Kita harus jaga diri, jangan sampai kita kebagian musibahnya. Tapi juga jangan tambah musibah kepada tetangga yang lagi musibah dengan mengucilkan dia. Atau penyakit ini sederhana, dalam jarak 2 meter kita tidak ketemu, tidak sambungan, insya Allah tidak tertular. Ya, jadi tidak perlu paranoid, apalagi menjauhin tetangga, jangan, ya, karena itu akan menimbulkan beban psikologis buat tetangga yang sedang menderita. 95% yang terkena COVID umumnya punya gejala ringan. Jadi nggak usah terlalu takut, tetapi juga jangan parno, jangan juga EGP, makanya gue pikirin, biarin aja. Ya. Oh ternyata banyak ya ada EGP juga ya, jangan. Gue pikirin. Iya, bukan PDP tapi EGP ini ada juga. Jadi realistik, kita bantu tetangga yang kena sudah ketahuan positif supaya dia bisa semangat hidup, semangat sehat, makanannya cukup supaya dia bisa cepat sembuh. Itu adalah amal soleh. Tapi kan ini kan kata Prof katanya suruh kasih semangat nih. Cuman kan kita harus physical distancing, Prof. Kan ngeri gitu kalau ngasih semangat tuh gimana caranya ngasih semangatnya maksudnya? Ya kalau sekarang kan enak kita. Bisa telepon, WA, Mbak ya selamat hari Kartini. Kartini sehat. Kita juga mesti sehat, kan bisa nggak usah ketemu. Kalau memang mesti ketemu, karena kita punya banyak buah makanan lebih sehat, ya kirim aja ke sana. Nanti dia cuci dulu yang bersih, nggak usah pakai sabun cuci buahnya, ya kan ya, salah ya. Masa pakai sabun? Prof, kayaknya lewat depan rumahnya aja tuh takut gitu loh, Prof. Antara takut dengan realistis itu yang mesti dibedakan. Yang penting masih realistis ya, Prof ya. Realistis, jaga jarak, pakai masker. Tadi saya juga kesini masker karena Anda juga kesini pakai masker. Betul. Sekarang aja lagi siaran nih kita. Udah jarak distance,
ya nggak apa-apa. Nah, Prof, ini ada lagi nih, Prof, mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat nih, Prof. Katanya kalau misalnya ada tetangga yang memang positif terkena COVID-19, kita ini boleh untuk menjenguk atau bertemu dengan mereka, tapi tidak boleh lebih dari 15 menit. Katanya tuh seperti itu. Ini fakta atau mitos, Prof? Mitos. Mitos ya. Mitos, ya, masa ketemu nggak boleh lebih 15 menit. Lah kalau dia pas datang ke situ baru menit kedua langsung dia batuk, bagi-bagi 5.000 virus, gimana? Masuk ke badan. Tidak berkontak langsung selama 15 menit itu berarti gimana nih? Pokoknya jangan kontak langsung, jangan punya jarak kurang dari 2 meter. Jadi mau ketemu ya boleh ketemu kan, orangnya mesti ketemu, mesti cepak-cepiki kan nggak perlu lagi sekarang, iya, ya betul. kan? Ya. Prof, berarti sebenarnya kontak langsung walaupun kurang dari 15 menit nggak boleh ya, Prof ya? Berbahaya. Oh, berarti apa? Jadi bagaimana ada mau kontak langsung, deketan, mau bilang kurang dari 15 menit, 1 menit pertama dia batuk. Wah, itu juga bahaya ya. Iya, Aduh. jadi lebih baik jaga, pastiin saya tidak terkena. Kalau masih, ya kalau 15 menit kan nggak apa-apa. Emangnya dari 15 menit si pasien kagak batuk, kagak bersin. Kita nggak pernah tahu Ya, dalam 15 menit itu ya. Itu tetap beresiko. Oke. Yang paling aman, hindari resiko, jangan lakukan kontak kurang dari 2 meter, tidak pakai masker, apalagi salaman. No. Oke. Nah, ya ini pasti bukan cuma aku aja ya yang bertanya-tanya gimana nih kalau tetangga kita sampai positif corona. Ini pasti pemirsa juga banyak banget nih yang pingin nanya, mungkin langsung kepada dokter. Boleh langsung, nanti kita akan membuka telepon, nanti kita Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca ini. Oke, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Iya, kembali lagi pemirsa di Hidup Sehat, dan itulah tadi ada beberapa vaksin-vaksin yang memang sudah ditemukan bisa mencegah beberapa virus, tapi memang untuk saat ini belum ada vaksinnya untuk COVID-19 ini pemirsa. Nah, kami ingin mengingatkan lagi ke pemirsa di rumah bahwa kami sudah membuka line interaktif yang ada di layar kaca Anda, jadi Anda bisa langsung bertanya ke Prof. Dr. Hasbullah yang sudah ada di sini. Misalnya tetangga kalian terkena virus infeksi corona, apa yang harus kalian lakukan dan gimana caranya agar bisa tetap support, ya kan? Iya, ini kan pasti banyak banget yang panik ya. Benar sekali. Nah, Prof, ini ada fakta atau mitos sih, Prof, ini dari masyarakat. Katanya jika tetangga ini positif terinfeksi virus corona, Prof, kita ini warga lain dilarang menjenguk. Nah, iya tuh, Prof. Gimana, Prof? Kan biasanya kalau kita kan udah kayak tradisi gitu ya, Prof, ya. Kalau ada saudara yang sakit, tetangga yang sakit, pasti kan aduh pinginnya jenguk, ngasih semangat, kasih dukungan. Emangnya nggak boleh, Prof? Ini fakta atau mitos sih, Prof? Fakta. Fakta. Karena apa? Tadi saya sudah sampaikan, virus ini berpindah dari orang ke orang. Kalau kita menjenguk, ya persoalannya budaya Indonesia. Betul. Ya, ini lebih baik tidak menjenguk. Kenapa? Budaya Indonesia kalau menjenguk, kalau yang tuaan cium tangan, otomatis itu yang berbahaya. Ya, lebih baik toh ini cuman sebuah kebiasaan masa lalu dan ada penggantinya. Gimana kalau menjenguk lewat HP, ya, lewat telepon, lewat dari jauh saja. Berarti keluar di depan rumahnya, misalnya kita naik mobil lewatin rumahnya, terus dada-dada itu nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa tapi ya, Prof, menjenguk ya? datang, ketemu, apalagi sambil ngerokok begitu, bikin tambah Tapi Prof kan kalau kan tadi Prof bilang katanya yang penting jaga jarak. Kalau misalnya kita nggak terlalu dekat 2 meter, jaga jaraknya kan bukannya nggak apa-apa, Prof? Betul itu, tetapi itu yang tadi saya bilang pertama kali, budaya kita ini kan suka lupa. Oh iya ya. Kalau sudah dekat, wah langsung. Nah itu aja lebih baik, jauh-jauh aja dada-dada lewat depan rumahnya, dia di situ masih isolasi ya kan. Kalau udah positif kan isolasi, ya lihat dari kamar ya kemarin gitu kan. Bisa. Emangnya begitu kemudian menganggap dimusuhin kan enggak? Oh iya. Kan tetap esensinya artinya kita peduli. Tanyain bagaimana kita kirim makanan, kirim
vitamin, bisa. Soalnya itu juga sudah selesai. Kalau misalnya ada salah satu nih Prof ya, keluarga di rumah kita, di rumah tetangga lah misalnya, di rumah tetangga itu ada yang positif. Pasti kan satu keluarga harus isolasi. Nah, itu kan yang bingung sama kita yang lainnya, aduh gimana ya mau nolong, ini makannya gimana, terus udah gitu kasih minumnya gimana, tapi mau ngasih takut. Gimana sih Prof itu caranya ya Prof ya? Ya kan bisa. Di rumahnya depan taruh meja, kita kirim, ya kan, dia belum ambil, masih di dalam, nanti kita sudah balik, dia baru ambil, ya. Jangan lupa pula, kalau kirim makanan, kalau dibungkus, yang menderita di dalam, ya bungkusnya dibuang dulu, ya, cuci tangan dulu yang bersih. Begitu juga kita, misalnya kasih makanan di wajan atau di piring, kita mau ambil lagi nih, kan kita kasih dia ambil, nanti besok diambil lagi ya gitu ya. Itu juga cuci tangan, cuci semua itu dengan sabun saja, 30 detik minimum, 1 menit lebih bagus, supaya kalau ada virus-virus yang nempel-nempel di situ sudah bisa kita bersihkan. Yang penting jaga jarak, kebersihan diri, kebersihan segala macam, bukan hanya diri, badannya, tetapi piring, gelas, apa yang pernah dipakai orang lain itu harus bersih. Karena di situ kemungkinan virus numpang, ya kan? Numpang. Kalau kita tidak cuci bersih, habis ngambil dari tetangga, piring yang kemarin kita kasih, si pasiennya taruh lagi di meja, tangannya habis batuk, pegang di situ, kita ambil piring, terus mengambil makanan atau muka ke hidung, ke selaput lendir, kena masuk. Iya Prof. Nah ini Prof, ada lagi nih Prof, pertanyaan dari masyarakat nih. Misalnya ada tetangga nih, 1 orang aja yang terinfeksi dengan COVID-19, itu langsung tuh Prof, 1 kompleks disemprot-semprot dengan disinfektan. Nah itu apakah perlu Prof? Apakah tidak mengganggu psikologis yang sakit nih Prof? Jadi sepertinya dibebankan banget, seperti aib gitu loh. Ya, memang itu ada efek psikologisnya. Ya sama itu kita, perilaku kita dari dulu begitu. Kalau ada DBD 1 baru disemprot, padahal DB-nya udah lewat. Sebetulnya sih tidak perlu sampai semuanya seperti itu. Semprot itu tiap hari rutin itu boleh, bagus ya, dengan disinfektan supaya lingkungan. Tapi yang disemprot jangan aspalnya, ya, daerah-daerah yang memungkinkan orang pegang, ya, orang tertular, kan itu yang terjadi. Kan orangnya nggak disemprot kan? Nah itu yang penting begitu. Tapi memang kalau begitu ada kasus tetangga langsung semprot semua, ya demonstratif namanya. Ya, membuat si tetangga merasa aduh. Nah, kalau mau juga dia minta izin, menjelaskan, jaga-jaga begitu supaya psikologis dari tetangga kita juga mesti dijaga. Betul. Ini artinya harus ada dukungan moral juga ya Prof ya, dari tetangga yang lainnya. Caranya salah satunya gimana Prof ini? Jangan salah, ini karena virus ini telah menimbulkan kepanikan sejak awal, ya. Beban psikologisnya buat yang terkena itu tinggi. Oleh karena itu kita harus ringankan dia, jangan tambah beban psikologis, apalagi terasa dikucilkan. Tapi juga kalau kita terkena, kita juga jangan terlalu sensi. Ya, kalau ada teman, ya saya mohon maaf deh, salaman ya, karena ya supaya jaga-jaga aja begitu. Kan enak, nggak apa-apa. Oke, baik Dok, terima kasih banyak nih Prof. Sama-sama. Tapi ini kita sekarang nih terakhir nih, kita minta tips-tips nih, misalnya tetangga ada yang terinfeksi positif COVID-19, apa yang harus tetangga lakukan dan ketahui? Pastikan tetangga itu punya makanan cukup dan bergizi baik, proteinnya, vitaminnya, buah-buahan, sampai 2 minggu paling sedikit. Ya, pastikan itu. Pastikan itu. Selain itu tentunya bantu dan juga social distancing tetap ya. Buat kita jaga social distancing itu buat kitanya menjaga, tapi buat tetangganya yakinkan dia bisa sembuh.
dengan makanan yang cukup. Kalau kasusnya cukup berat, bantu dia bawa ke telepon pusat Bantuan, COVID Dok, supaya bisa dijemput. Oke. Ya jangan bawa pakai mobil sendiri ke rumah sakit. Nanti kita kebagian. Iya. Terus ini juga nggak boleh dikucilin ya, Prof ya? Tidak ada yang boleh dikucilin. Tidak ada orang yang menginginkan sakit. Iya, karena kan kadang-kadang dengan stigma ini kan semua orang takut, jadinya sampai ada beberapa yang nggak berani ngaku ya, Prof ya, kalau ngerasain gejala-gejala itu. Ini gimana? Itu bahayanya kalau kita suka ngucilkan. Akhirnya orang takut ngaku, takut tes, takut periksa, dan ini membahayakan yang lain. Iya. Baik. tingkat kematian COVID-19 di Indonesia. Untuk lebih tahu, simak video berikut. Angka kasus infeksi virus corona di Indonesia tercatat 76.981 kasus. Dari angka itu, 36.636 masih menjalani perawatan dan 36.689 dalam keadaan sembuh. Sementara, korban meninggal dunia sebanyak 3.656 orang yang tercatat. Terus, berapa sih kematian akibat COVID-19 di Indonesia dan kelompok usia berapa yang paling banyak? Dikutip dari Kompas.com, dari olah data kawal COVID-19 dari akun Twitter, terlihat bahwa korban meninggal dunia paling banyak berada pada kelompok usia di atas 60 tahun, yang jumlahnya sebanyak 1.429 orang. Berikut adalah rincian data estimasi tingkat dan jumlah kematian berdasarkan kelompok usia di Indonesia. Yang pertama, usia 0-5 tahun terdapat data sebanyak 2,06% atau setara 34 kasus kematian. Dan yang kedua, untuk usia 6-17 tahun itu sebesar 0,50% atau setara 21 kasus kematian. Yang ketiga, usia 18-30 tahun itu ada 0,73% atau setara 120 kasus kematian. Di usia 31-45 tahun terdapat 2% atau setara 448 kasus kematian. Di usia 46-59 tahun terdapat 7,53% atau setara 1.367 kasus kematian. Dan yang terakhir, kematian untuk usia di atas 60 tahun setara 15,93% atau 1.429 kasus kematian. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat gambar berikut. Nah, data ini diambil dari kawal COVID-19 di akun Twitternya. Jadi, untuk kalian semua harap berhati-hati ya, meskipun sudah dalam keadaan yang normal, sebaiknya kita hindari keramaian, dan kalaupun mendadak untuk keluar, jangan lupa ya protokol kesehatannya digunakan. Selamat sehat semuanya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tazia Tias Jujunan.
Saya akan menjelaskan dampak ekonomi COVID-19. Yuk kita simak video berikut ini. Ya pemirsa, dampak buruk penyebaran virus novel corona tak hanya membuat negara-negara di dunia waspada akan warga negaranya terjangkit, tetapi juga harus mewaspadai dampaknya terhadap perekonomian di negara mereka. Nah, separah apa sakit yang bisa ditimbulkan oleh virus novel corona ini ke perekonomian di Indonesia? Saya akan coba memberi gambarannya untuk Anda. Walaupun hingga saat ini kita tahu belum ditemui ada satu kasus pun yang terkonfirmasi virus novel corona di Indonesia, tetapi bukan berarti Indonesia bisa bernafas lega karena selain kesehatan, serangan virus yang telah menjangkiti lebih dari 43.000 orang di lebih dari 20 negara ini dan menewaskan 113 jiwa sudah ikut dirasakan Indonesia. Serangannya ini adalah serangan yang paling telak, yaitu di sektor pariwisata. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini ternyata serangannya cukup signifikan efeknya. Apalagi kalau kita lihat per 5 Februari 2020 sudah ada penghentian penerbangan dari dan menuju Tiongkok oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Tiongkok pun juga sudah mulai mengevakuasi 5.000-an warga negaranya yang tertahan di Bali. Padahal kalau kita ingat, Tiongkok ini di tahun 2019 adalah negara asal kedua turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Belum lagi kalau dilihat bulan Januari dan Februari ini biasanya adalah bulan tertinggi kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke destinasi wisata andalan favorit mereka, yaitu Bali dan juga Manado. Nah, kita akan lihat seperti apa data terakhir tingkat hunian atau okupansi di hotel di Manado dan juga Bali sepanjang Januari 2020. Kalau kita bandingkan dengan bulan Januari 2019. Jadi ini year on year kalau kita lihat ini ada penurunan yang cukup signifikan. Ini adalah data yang kami dapatkan dari atau hitung-hitungan dari Ketua PHRI Haryadi Sukamdhani. Kalau kita lihat ini okupansi hotel di Manado periode Januari sampai dengan Februari ternyata mengalami penurunan. Di 2020 turun menjadi sekitar 30 sampai dengan 40% saja. Sementara biasanya ini hingga mencapai 70%. Demikian pula di Bali yang turun okupansi hotelnya menjadi sekitar 40%. Biasanya tingkat okupansi hotel di bulan Januari ataupun juga Februari yang umumnya ini merupakan bulan perayaan Imlek, ini ada di angka 60 sampai dengan 70%. Jadi dengan kata lain, penurunan ini pastinya juga akan berimbas ke sektor-sektor lain, termasuk misalnya kalau kita bilang ada restoran atau tempat belanja souvenir. Karena kalau turisnya kurang, maka yang belanja juga kurang. Nah, kurang lebih ini masih menurut hitung-hitungan PHRI, hitung-hitungannya seperti ini. Dengan asumsi jika ada 3.000 wisatawan Tiongkok yang datang ke Indonesia setiap harinya, maka dalam 60 hari berarti ada, atau 2 bulan, ini ada total sekitar 18.000 wisatawan asal Tiongkok. Nah, jika 18.000 wisatawan ini mengeluarkan dalam setiap kunjungan sebesar 1.100 US dollar, maka dalam waktu 2 bulan potensi kerugian yang diderita oleh pariwisata Indonesia ini mencapai 200 juta. Nah, itu baru dari Tiongkok saja. Kalau kita belum bicara negara-negara lain yang juga terjangkit oleh wabah corona. Misalnya ada Amerika Serikat, kemudian juga Singapura. Ini tentunya akan menambah lagi potensial loss yang diderita oleh pariwisata Indonesia. Dan jika penutupan penerbangan dilakukan sampai dengan 6 bulan ke depan, maka otomatis nilai 200 juta ini pun juga akan berlipat lagi, akan semakin besar menjadi sekitar 600 juta US dollar atau hampir 8,2 triliun rupiah. Nah, itu baru dari sektor pariwisata saja pemirsa. Bagaimana dengan sektor lainnya? Ada sektor ekonomi lainnya, walaupun kita tahu juga sejak mengalami perlambatan di tahun lalu, tetapi Tiongkok ini masih merupakan kekuatan ekonomi terbesar dunia, menyumbang lebih dari 30% pertumbuhan ekonomi dunia dan juga 16% PDB global. Nah, Indonesia yang merupakan mitra strategis dagang Tiongkok otomatis rentan terkena imbas. Nah, Bank Dunia bahkan memprediksi kalau ada 1% penurunan ekonomi Tiongkok, maka ini akan membuat ekonomi Indonesia juga ikut mengalami penurunan sampai dengan 0,3%. Ini sangat mungkin. Kenapa? Karena Tiongkok ini merupakan negara tujuan ekspor pertama Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 16,6% dari total ekspor non-migas Indonesia. Ini dia kalau kita lihat data dari Kementerian Perdagangan di tahun 2019, nilai ekspor non-migas Indonesia paling besar ini ke Tiongkok sebesar 9,6 miliar
US dollar, lalu kemudian ada Amerika Serikat sebesar 7,3 miliar US dollar. Berikutnya baru ada Jepang 5,7 miliar US dollar, India 5 miliar US dollar, dan negara tetangga kita Singapura ada di peringkat kelima tujuan ekspor dengan nilai sekitar 3,4 miliar US dollar. Nah, ekspor non migas ini didominasi, kita lihat apa saja ekspor non migas Indonesia ke Tiongkok. Nah, ini didominasi oleh bahan bakar mineral senilai 6,2 miliar US dollar, lalu kemudian berikutnya ada lemak dan minyak hewan dan nabati, kemudian ada besi dan baja, kemudian biji terak dan abu logam, lalu juga di urutan kelima ada pulp dari kayu sebesar 2 miliar US dollar. Nah, tentunya dengan kata lain penurunan ekspor ini pun akan berpengaruh pada neraca dagang Indonesia Tiongkok. Nah, bicara soal neraca dagang, kita tahu sejak atau hingga November 2019 ini sudah ada defisit yang begitu lebar. Ada defisit kalau kita lihat, ini dia kondisi neraca dagang Indonesia dan juga Tiongkok. Walaupun ini merupakan mitra strategis, tetapi dari sisi perdagangan impor kita selalu lebih besar dibanding dengan Tiongkok. Sampai dengan November 2019 sudah ada defisit sebesar 15,7 miliar US dollar. Ini sudah mengalami sedikit penurunan karena kalau kita tahu di 2018 ini gapnya paling besar di sini, yaitu terjadi defisit mencapai 18,4 miliar US dollar. Defisit 18,4 miliar US dollar yang terjadi di 2018 ini merupakan defisit terbesar kalau kita bandingkan dengan ataupun sejak perdagangan ini, misalnya kita hitung dari tahun 2008 lalu, 2018 ini adalah terbesar gapnya atau selisihnya. Nah, 2019 sudah ada perbaikan, tetapi kalau kita bicara di 2020 ketika misalnya ada terjadi wabah corona ini dan juga ada perlambatan ekonomi di sana yang akan berimbas ke Indonesia, bukan tidak mungkin maka imbasnya pun juga akan ataupun defisit ini akan semakin lebar lagi. Itulah dia kenapa kalau Indonesia tidak segera mencari pasar baru, bukan tidak mungkin maka defisit ini seperti yang saya katakan tadi akan semakin melebar. Nah, belum lagi soal kekhawatiran industri dalam negeri yang kita tahu banyak sekali bergantung pada impor bahan baku dari Tiongkok. Nah, ada potensi terganggunya supply dan demand di sana. Nah, walaupun bukan tidak mungkin, ini juga jadi peluang baru untuk Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Nah, selain itu juga kemungkinan yang akan terasa dampaknya ini adalah soal investasi. Ini dia data realisasi investasi asing di Indonesia tahun 2019 yang kami dapatkan dari BKPM. Kalau kita lihat bahwa ternyata sepanjang 2019 kita tidak boleh lupa Tiongkok ini berhasil menyalip Jepang sebagai negara yang paling banyak menanamkan uangnya di Indonesia. Sekarang Tiongkok sudah berada di posisi kedua dengan nilai investasi 4,74 miliar juta dolar. Nah, sementara kalau kita lihat, maksud kami miliar dolar. Sementara kalau kita lihat Singapura ini ada di posisi pertama sebesar 6,5 miliar US dollar. Lalu ada Jepang posisi ketiga, Hong Kong, dan peringkat kelima ini adalah Belanda. Untuk Tiongkok sendiri proyek investasi ini tersebar di 2.130 proyek. Karena itu tentunya Indonesia harus waspada potensi gangguan yang akan timbul. Nah, masih ada potensi lain yang juga rentan ikut sakit akibat mewabahnya virus novel corona atau yang baru saja dinamai oleh WHO sebagai COVID-19. Nah, misalnya ini ada sektor retail yang paling nyata terganggu akibat karena arus lalu lintas barang di pelabuhan juga tentunya berpengaruh. Lalu ada penerbangan yang juga jika penutupannya ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, maka ada potential loss di sana bagi maskapai-maskapai di Indonesia. Selain itu tentunya juga ada potensi-potensi lain yang harus diwaspadai. Karena itu bukan bermaksud untuk membuat khawatir, tetapi baiknya kita ini semakin waspada agar tidak tertular ekonomi Indonesia. COVID-19 dari wabah jadi pandemi. WHO menetapkan coronavirus disease atau COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Penyakit ini telah melewati fase wabah dan epidemi seperti flu babi pada tahun 2009. Tahap menuju pandemi. Penentuan setiap tahap berdasarkan sebaran kasus secara geografi, bukan jumlah atau tingkat keparahan kasus. Nah, tahap menuju pandemi ini melalui tahap wabah, epidemi, setelah itu menjadi pandemi. Yang pertama yaitu wabah. Wabah yaitu peningkatan jumlah
kasus pneumonia di antara konsumen pasar di Wuhan, Tiongkok naik drastis pada awal Januari 2020. Pneumonia disebabkan virus corona. Virus ditetapkan sebagai wabah. Setelah itu epidemi. Epidemi yaitu penyebaran wabah capai wilayah geografis lebih luas. Virus corona menyebar dan menginfeksi penduduk di luar Wuhan, bahkan seluruh wilayah Tiongkok. Setelah itu pandemi. Pandemi yaitu penyebaran epidemi sampai ke negara-negara lain melalui penularan lokal dan timbulkan wabah di negara itu. Negara Italia, Iran, dan Korea Selatan memiliki kasus virus corona terbanyak setelah Tiongkok. Pandemi flu COVID-19 pada Januari 2020 hingga sekarang. Penetapan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 dan 114 negara terinfeksi. Sedangkan flu babi pada April tahun 2009 hingga Agustus 2010. Penetapan pandemi pada Juni tahun 2009 dan 74 negara terinfeksi. Saran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama menjaga pola makan. Masyarakat bisa mengkonsumsi makan makanan yang bergizi seperti buah dan sayur mayur, buah-buahan yang mengandung vitamin C, serta masyarakat dapat mengkonsumsi vitamin C agar daya tahan tubuh kita menjadi kuat dan imun kita semakin meningkat. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hal kecil, menjaga kebersihan rumah. Harus seseringkali menyapu dan mengepel serta mengelap seperti meja, kaca, kursi, dan lain-lain agar tidak ada debu yang menempel pada bagian-bagian tertentu. Yang ketiga, menjaga jarak di luar rumah. Contoh kecilnya adalah seperti kita pergi dengan menggunakan angkutan umum. Kita harus bisa menjaga jarak antar orang sekitar. Karena kita tidak tahu apakah orang itu sehat atau tidak, apakah orang itu terkena virus atau tidak. Dan saat berpergian, kita dianjurkan menggunakan masker dan membawa sanitizer. Karena mereka berdua adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan kita saat pandemi ini. Dan masyarakat bisa melakukan pola hidup sehat dengan cara berjemur di bawah terik sinar matahari pada pukul jam 9 pagi. Dan juga masyarakat bisa melakukan olahraga agar menjadikan badan kita sehat jasmani maupun rohani. Terima kasih. Nah, gimana video edukasi dari kita? Menarik bukan? Semoga video edukasi dari kita bermanfaat untuk kita semua ya. Jaga jarak ya. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Oke guys, jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan ya. Sekian dari kami KKM Kelompok 7 2020. Wassalamualaikum.